Ya Mas Ucup, Mas Ucup, kita lagi di mana? Ini lagi di perkebunan kampung. Oh iya. Kita lihat ini juga belum dicat. Oh, merahnya karena dicat ya? Iya. Kasih Pak. Ini dari Banyumas, Pak. Iya. Bapak, Pak. Banyak. Asli Banjar, asli Banjar. Lagi ada ikutin nih. Banjar negara. Ini panennya jam berapa, Pak? Tergantung dari pesanan, Pak. Kalau misalkan mau gimana pesanan dari sananya, maunya kapan? Ini hari ini panennya pagi. Pagi-pagi. Pemasaran Bapak TLR, ya silakan pelajari. Ini terus saya dengar wirausaha Bu Sinta ya, Wira ya. Pemasaran. Nah, silakan pemasaran, silakan digali nanti Pak Jajan sama Pak Jajan yang langsung menanganilah yang ada komoditas yang ada di kita. Banyak komoditas yang diusahakan selain ini apa namanya? Nah, Mantap reading. ya banyak yang di out wallnya yang di luar maupun yang di screen ya. Itu aja dari saya mah. Tetap semangat, ini milenial harus semangat. Kalau kolonial mah tinggal akhir dari semangat. Mau berakhir ya. IDN. Saya lihat milenial. Salah satunya dari mana ini? Wonosobo, Pak. Wonosobo. Iya. Ada lagi dari Semarang. Banyumas. Oh, Banyumas itu mah. Lebih enak kan ada. Inkubator wisata. Kebetulan saya tahu pemasaran. Jadi yang bisa saya jelaskan di sini untuk pasar tradisional kita itu pemasarannya putus lah. Jadi tidak kontinu dan tidak ada kerjasama ataupun ikatan MOU. Berbeda dengan nanti mungkin kalau untuk yang swalaya itu ada sistem kontrak. Nah, sedangkan kami di sini karena di sini kami hanya balai pelatihan untuk praktek seperti itu. Jadi kami tidak bisa yang sistem kontrak karena kalau kontrak harus kontinu apa ya? Kontinu dengan kualitas yang seperti apa. Nah ini kami di sini ini hanya menjual putus Pak. Jadi kalau kami ada barang di sini kita misalkan contoh kita nanam selada keriting sudah waktunya panen kita kontak Pak, kontak ke bandar-bandarnya. Kita kontak ke bandar-bandarnya, harga tertinggi baru kita jual. Seperti itu, contohnya seperti selada keriting ini. Dan kami di sini seperti yang lainnya yang disampaikan juga, kami semuanya ini tidak boleh di ya, dan nantinya pun itu harus ada short gitu seperti itu. Jadi untuk di sini untuk yang tradisional, jadi kami hanya menjual apabila ada panen saja. Ada panen sesuai dengan pesanan. Kalau misalkan karena untuk pasar tradisional di sini, kita untuk Lembang kita ada yang ke pasar lokal Pak, ada yang ke pasar induk yang Jakarta. Kalau ke Jakarta itu kita biasanya sore Pak, karena berangkatnya malam. Itu jadi sesuai dari pesanan konsumen. Kalau konsumen misalkan pengennya pagi ya kita panenkan pagi. Kalau misalkan malam dikirimnya kita sore. Karena kalau dari pagi kan ada layu. Karena nanti tak semuanya dengan produk Pak ya. Ya. Dan kritik sama Pak. Itu
Kimia. Ini mau kimia Pak? Iya. Karena kalau misalkan untuk organik Pak, seperti di kami itu kan harus diberakan dulu Pak. Diberakan misalkan berapa tahun kan seperti itu. Dan kalaupun misalkan kita menggunakan organik seperti pestisida dan lain sebagainya, itu yang lainnya pakai pestisida, yang ini organik ya kita karantina. Harinya organik. Organik semua. Jadi kami belum bisa. Jadi untuk yang pasar ini, pasar lokal ya konvensional. Tapi kalau segi pengolahan tanahnya organik Pak. Kalau untuk pengolahan tanah awalnya ya kita tetap menggunakan kimia. Kalau misalkan ada urea dan lain sebagainya ada. Sama itu Pak. Kalau misalkan untuk ini sama. Lebih ke pemasaran Pak, itu jalurnya sampai ke pasar itu kayak apa sih Pak? Nah, jadi untuk jalur yang sampai ke pasar, kita misalnya ada panen Pak, waktunya panen, kita kontak ke bandar misalkan ada beberapa kita tawarkan yang tertinggi, kita jual ke sana. Jadi dari kami ke bandar, dari bandar langsung ke pasar. Jadi hanya nggak terlalu panjang. Udah langsung ke pasar gitu. Nah, kalau misalkan untuk langsung ke pasar, kita kan harus tetap continue Mas. Jadi kita kalau misalkan kita punya barang nih, belum misalkan punya konsumen yang tetap di pasarnya, penjual yang tetap, itu harga di bawah. Gitu. Jadi kita sebenarnya di sini ada pasar untuk sayuran. Cuma karena kita tidak continue itu ya kita susah. Jadi kalau ini nanti untuk proses pembayaran ya beli terus uang kalau yang kita di sini cash Pak. Kecuali kalau misalnya kita jadi supplier itu 2 minggu sekali. Tapi kalau misalnya kita ini yang di sini cash Pak. Dia perlu misalkan 50 kilo per satu banar ya kita langsung cash. Karena mohon maaf Pak, kebanyakan di sini kalau misalkan seminggu, 2 minggu ke bandar biasa itu macet. Resikonya tinggi seperti itu. Jadi kami di sini kalau misalkan tinggal di kontak, hari ini misalkan ada panen selada, kita kapasitas misalkan 2 kintal Pak. Yang bandar satu perlu berapa silakan. Jadi kita kirim langsung kayak gitu. Karena kalau misalkan ditumpuk itu ya sudah ada pelajaran sebelumnya itu banyak yang macet. Karena kalau misalkan untuk bandar kecil Pak, biasanya beliau itu nunggu nota pasar Pak. Seperti gini Pak, Bapak misalkan jadi bandar di sini, biasanya kalau misalkan yang kurang ada bermodal itu biasanya nunggu nota dulu, besok baru dibayar. Kami tidak mau seperti itu. Biasanya misalkan Bapak ngambil nih 2 kintal, kirim dulu ke Jakarta Pak, itu belum ada harga Pak, karena nunggu dulu hasil di sana penjualan berapa. Nah, kami tidak mau. Itu mah ya itu kita memberi modal ke mana ada Pak ya. Tapi Nah ini untuk pemasaran pasar pedesaan. Iya baik. Jadi ambilnya langsung ujungnya. Kalau petani di kita kan yang penting praktis apa ya. Tapi kalau misalkan mau jadi supplier, memang hampir sama seperti ini Pak. Tapi misalnya kita ngirim 20 kilo, nanti kita disortir lagi, itu kan nanti ada susu. Biasanya sampai 10-20% itu ada susu. Ya, kalau misalkan jadi supplier, Pak, belum ke swalayan ya Pak. Kalau ke swalayan dulu. Kita kan nggak langsung ke swalayan, tapi supplier dulu. Ya. Pak, ini jenis selada apa Pak? Ritik Pak. Varietasnya varietas tinggi kan. Nah, seperti inilah. Ya, tidak mengenal bentuknya, yang penting bagus. Kan kadang-kadang kalau ke pasar harus nggak mau panen. Petaninya bermodalnya banyak Pak, karena kita banyak. Motornya. Orang ketangkap mana? Udah nemu. Astaga.
Nah, bahannya itu dari Wonosobo. mindsetnya apa namanya, nah kalau misalkan alpukat ya orang dapat uang dari alpukat ya jual lotnya aja, jual sertifikatnya aja, surat berharganya